Teknik Universitas Muslim Indonesia yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu, Kepala Jurusan, Sekretaris Jurusan Fakultas Teknik Jurusan Muslim Indonesia, para dosen dan para mahasiswa yang kami cintai dari Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, terutama kami berterima kasih kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia memberi kesempatan untuk sharing pengalaman kami di kesempatan yang sangat baik ini. Jadi izinkan saya untuk menyampaikan dua presentasi. Yang pertama adalah terkait dengan status pengembangan energi angin di Indonesia. Ini untuk memberikan gambaran secara umum apa-apa yang telah terjadi di dalam riset dan pengembangan energi angin di Indonesia. Kebetulan saya terlibat lebih dari 30 tahun program riset development energi angin di Indonesia. Kemudian yang kedua, seperti permintaan dari panitia, memang secara spesifik akan saya sampaikan perkembangan pembangunan PLTB di Sidrap. Jadi khusus untuk Sidrap. Jadi nanti ada dua presentasi, mudah-mudahan tidak membosankan. Jadi yang satu dulu, Mas. Yang umum dulu biar mempunyai gambaran apa yang terjadi di dalam pengembangan dan riset dan pengembangan energi angin di Indonesia. Lanjut. Terus. Di dunia, kita kalau mulai dari 2012, jadi tahun 2012 pada posisi 282 gigawatt. Akhir 2017 diperkirakan menjadi 540. Jadi ini 2 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Jadi saat ini adalah aplikasi energi angin di dunia untuk energi terbarukan di luar hydro adalah yang paling besar. Jadi paling maju adalah energi angin di dunia. Tetapi di Indonesia adalah yang bisa dibilang yang paling bontot, yang paling belakang. Nah, ini nanti akan saya ceritakan kenapa bisa demikian. Lanjut. Ini kalau kita lihat komposisinya. Jadi kalau di dunia wind itu sudah 11, sekian persen, sementara yang tenaga matahari itu sekitar 38%. Untuk berbagai keperluan. Tenaga matahari itu ada yang thermal, ada yang juga untuk kelistrikan. Lanjut. Nah, program di Indonesia bahwa dengan peraturan pemerintah tahun 2014, ini adalah peraturan pemerintah yang diterbitkan bahwa target energi terbarukan di Indonesia kontribusinya akan sekitar 23% dari energi mix. Jadi bauran energi nasional 23% dari energi terbarukan. Kalau kita lihat komposisinya, bahwa pada tahun 2013 itu untuk pembangkitan kontribusi energi terbarukan itu
pembangkitan kelistrikan bahwa pada tahun 2013 itu 51 gigawatt, kemudian targetnya pada tahun 2025 akan menjadi 135 gigawatt. Lanjut. Nah, berapa kontribusi yang diinginkan dari masing-masing jenis teknologi? Jadi kalau kita lihat bahwa yang paling besar adalah hydro, yang dimana kita tahu bahwa untuk potensi hydro itu berada di hampir di seluruh daratan kita, di pulau-pulau, di pedalaman, di daerah pegunungan, di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Hampir di setiap pulau mempunyai potensi hidro, di mana target yang ingin dikembangkan sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 21 gigawatt. Kemudian energi angin sekitar 1,8 gigawatt. Kenapa paling kecil? Jadi setelah kita lakukan studi dengan berbagai parameter yang kita masukkan, bahwa sebenarnya potensinya cukup besar untuk energi angin, akan tetapi dalam aplikasinya, terutama untuk kelistrikan, itu sangat tergantung kepada existing jaringan yang ada. Jadi energi angin yang on grid, yang dihubungkan dengan jaringan, itu tidak bisa berdiri sendiri sebagai pembangkit utama, tetapi hanya sebagai pembangkit tambahan. Dan persentasenya tidak bisa besar karena sifatnya untuk energi angin dan energi matahari adalah fluktuatif, atau bahasa teknisnya itu intermittent, bahasa Belanda atau bahasa apa persisnya, intermittent. Jadi energinya tidak stabil, dayanya naik turun sesuai dengan potensi yang ada. Jadi kita tahu angin kadang-kadang datang, kadang-kadang melemah, kadang-kadang kecepatannya tinggi. Demikian juga matahari, kadang-kadang terang, kadang-kadang redup karena ada awan dan sebagainya. Sehingga untuk energi angin dan matahari masuk ke dalam sistem itu ada batasan-batasan yang harus dipenuhi agar supaya jaringan yang dikelola oleh PLN itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Oleh karena itu target yang kita bebankan kepada energi angin itu sekitar 1,8 gigawatt. Lanjut. Ini saya rasa umum. Terus ada di mana potensi energi angin di Indonesia? Ini adalah skala meso. Skala meso adalah akurasinya dalam hal ini 3 km. Jadi satu titik 3 km. Jadi masih sangat kasar istilahnya, akan tetapi bisa menggambarkan kira-kira ada di daerah mana saja potensi energi angin di Indonesia ini. Karena seringkali kita mendengar bahwa Indonesia ini terletak di Katulistiwa, di daerah Katulistiwa, sehingga secara umum tidak mempunyai potensi. Ini yang seringkali terjadi dan itu dipahami oleh berbagai pihak bahwa apakah tidak salah mengembangkan energi angin di Indonesia, karena secara posisi geografis Indonesia tidak mempunyai angin yang kuat, itu secara umum. Tetapi dari hasil penelitian yang kami lakukan, ternyata spot-spot atau daerah-daerah tertentu mempunyai potensi yang cukup baik yang bisa dikembangkan ke arah pemanfaatan baik yang sifatnya mungkin untuk pemenuhan listrik di daerah terpencil ataupun juga dengan skema komersial. Jadi kalau kita lihat dari peta yang terpampang di sini, bahwa untuk daerah-daerah yang mempunyai warna mulai dari kuning menuju ke coklat, itu adalah daerah yang potensial untuk dikembangkan bisa secara komersial apabila secara perekonomiannya bisa tercapai.
Ekonomi bisa tercapai ini adalah apabila bisa membangun dengan skala yang cukup besar. Karena biasanya kalau membangun skalanya kecil, sementara biaya untuk melakukan studi itu hampir tidak berbeda, karena tahapan-tahapan membangun proyek ini secara kecil maupun skala besar hampir sama, sehingga kalau skala yang bisa ditampilkan besar itu akan lebih ekonomis. Nah, ini kalau kita lihat bahwa di daerah selatan Pulau Jawa potensinya cukup bagus, kemudian ada sebagian di Kalimantan bagian selatan, kemudian Sulawesi juga di bagian selatan, dan di utara di daerah Bitung ke atas di Pulau-Pulau, kemudian di daerah Nusa Tenggara Timur itu ada di hampir di pulau-pulau seperti Sumba, Pulau Timor itu potensinya cukup bagus, dan sebagian besar di Kepulauan Maluku bagian selatan, di Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara itu potensinya sangat bagus. Kemudian sebagian di daerah Papua di Merauke. Nah, kenapa yang dikembangkan adalah yang di Sidrap dulu atau di Jengkonto? Nanti kami akan sampaikan, karena keekonomiannya lebih tinggi dibanding dari tempat lain. Seperti di Papua itu existing pembangkit dari PLN yang ada itu sangat relatif kecil, sehingga penetrasi dari PLTB yang akan dibangun juga dengan kapasitas yang keekonomiannya kurang mendukung, sehingga masih dipertimbangkan. Lanjut. Kemudian ini adalah hasil dari proyek yang kebetulan saya tangani. Kita mempunyai 23 lokasi yang sudah didata, dan di masing-masing lokasi itu bisa kita bangun PLTB dengan skala yang kurang lebih bisa kita tempatkan di sana, baik itu skala komersial maupun skala-skala yang bisa digunakan sebagai proyek pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik di pedesaan. Lanjut. Nah, status dari penelitian untuk pengukuran potensi angin di Indonesia sampai dengan saat ini lebih dari 170 lokasi yang pernah dilakukan pengukuran. Ini yang dilakukan oleh institusi pemerintah dan beberapa negara donor. Seperti di sini ada yang namanya proyek Windrock, proyek Solusiona, Nipsa, Provision dan sebagainya. Itu adalah proyek-proyek yang dibiayai dari bantuan dan dari pemerintah. Sementara untuk yang sekarang masih berjalan itu adalah dikembangkan sendiri oleh para developer, seperti di perusahaan kami di Visi Renewable, kemudian ada Pertamina, ada Peace Energy, itu dari Prancis, ada Equis, dan ada beberapa pengembang lain yang melakukan penelitian atas biaya sendiri, jadi bukan menggunakan biaya pemerintah, dan ini secara komersial. Kalau kita lihat distribusinya, ada di Jawa, ada di Kalimantan, kemudian ada di NTT, Papua, jadi hampir menyeluruh di kawasan Indonesia, di titik-titik tertentu di mana di awal penelitian disinyalir atau diidentifikasikan mempunyai potensi yang bagus yang bisa dikembangkan. Lanjut. Nah, kemudian status implementasi. Nah, perlu diketahui sampai dengan saat ini hanya sekitar 2 megawatt turbin angin terpasang di Indonesia di berbagai lokasi dengan berbagai pemanfaatan. Jadi ada yang digunakan sebagai pembangkit listrik di pedesaan untuk untuk penerangan, kemudian ada juga yang digunakan di daerah lahan area nelayan untuk membuat es dan sebagainya berbagai keperluan, dan jumlahnya baru sampai sekitar 2 mega. Dan yang terpasang adalah, kalau kita lihat di berikutnya,
yang paling besar adalah 100 kW. Yang lainnya adalah ukuran 1 kW, 500 watt, bahkan ada yang 80 watt, ada yang 300 watt per unit sistem. Jumlahnya sudah sangat banyak, tetapi kalau di total baru sekitar 2 mega karena kapasitas turbin yang ada kecil-kecil. Kemudian dari data yang kita dapatkan bahwa untuk tujuan yang 2 mega itu adalah memang baru pilot project dan tujuan riset. Jadi dikembangkan oleh pemerintah untuk uji coba dan sebagainya. Kemudian turbin yang pertama, wind farm pertama yang akan dan sekarang sedang dikembangkan adalah di Sidrap 75 MW. Ini dikembangkan oleh divisi renewable. Rencananya target kita akan beroperasi di kuartal 1 2018, jadi sekitar Februari Maret 2018 sudah COD. Kemudian jenis foto yang kedua adalah wind farm yang kedua adalah di jenis foto, yaitu Toro 1, karena di sana nanti akan banyak wind farm di jenis foto. Ada Toro 1, Toro 2, kemudian ada divisi juga, ada McWire, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan penelitian di jenis foto. Kemudian yang teknis 1 ini 72 MW akan COD di tahun 2018. Jadi kemungkinan sekitar pertengahan atau akhir 2018. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh implementasi untuk skala-skala yang kecil. Kami perlihatkan bahwa yang paling atas itu di Baron di Jakarta. Ini adalah di Baron Teknoparknya BPPT. Jadi di sana ada turbin angin, 2-3 turbin angin yang kapasitas 5 kW dan 10 kW. Kemudian ada PTS 60 watt peak. Kemudian ada storage-nya digunakan untuk keperluan sendiri, jadi untuk di gedung laboratorium. Nah, di sini banyak sekali baik mahasiswa maupun SLTA melakukan kunjungan dan ada beberapa yang melakukan riset dan tugas akhir di sana. Kemudian di Nusa Penida Bali ini adalah on-grid, jadi yang dihubungkan dengan gridnya Nusa Penida. Ini kapasitasnya total 735 kW. Jadi ada 9 turbin angin, kemudian ada PTS juga. Kemudian di Bantul, nah ini sampai sekarang pabrik ini masih beroperasi dengan baik, tapi yang di Bali ada kendala, jadi bermasalah di operasional. Dan yang di Bantul Jakarta ini adalah turbin angin yang kecil, jumlahnya cukup banyak. Yang 1 kW itu ada sekitar 21, kemudian ada 10 kW, ada yang 2.500 watt, kemudian ada yang 5.000 watt. Jadi dengan berbagai macam varian, karena tujuannya adalah untuk melakukan kajian di mana turbin angin yang mana yang paling sesuai di kondisi tersebut. Lanjut. Kemudian kalau kita sampaikan saat ini adalah ada beberapa company nasional yang sudah melakukan kerjasama dengan PLN, yaitu sudah mendatangani PPA. PPA itu Power Purchase Agreement. Kalau bahasa Indonesia-nya adalah PJBL, jadi perjanjian jual beli listrik kepada PLN. Jadi ada Sukabumi 10 MW, kemudian tetapi ini belum bisa membangun karena ternyata setelah dilakukan evaluasi ulang harganya tidak cukup untuk membangun 10 MW dengan harga 865. Kemudian LDB Samas 10 MW, ini sebenarnya yang pertama untuk perusahaan Yukci, tetapi karena ada masalah dengan lahannya Sultan, ada Sultan Growth yang digunakan sehingga sampai sekarang masih pending.
kemudian sidrap PPA-nya 70 mega, tetapi kita akan membangun 75 karena diizinkan plus minus 10% dari kontrak dengan PLN. Harganya adalah 11,41 sen US dollar per kWh. Kemudian Jeneponto 1 Tolong 1 60 MW yang akan dibangun 72 MW itu dengan harga lebih murah lagi 10,851 sen dolar Amerika per kWh. Nah ini secara komersial baru ada 4 wind farm yang bisa ditangani dengan PLN. Selebihnya tadi yang 2 mega itu adalah untuk tujuan riset dan proyek-proyek pertambangan. Lanjut. Mega, kemudian ada di Garut, dan di Sukabumi, kemudian di Purworejo, Bantul yang saya tandai merah ini sebenarnya sudah PPA tapi masih terkendala, kemudian di Gunung Kidul, kemudian di Sidrap yang merah itu yang sudah membangun, kemudian di Jeneponto karena ada Solo 1 dan sebagainya, nanti total menjadi 132,5 MW. Di Takalar, nah Takalar kemungkinan gagal karena ada kendala dengan latihan militer. Jadi Takalar adalah salah satu area latihan militer yang tidak boleh mendirikan bangunan lebih dari 150 meter. Jadi di Takalar hampir pasti tidak boleh ada turbin angin dibangun di sana. Kemudian di Kupang, Oil Bubuk, Sumba dan masih banyak yang kecil-kecil seperti di Ambon dan di Buton ada beberapa penelitian yang sedang berjalan. Lanjut. Nah ini inisiasi dari berbagai program untuk mendorong energi angin di Indonesia. Lanjut. Ini industri lokal sebenarnya yang mampu untuk memproduksi komponen turbin angin, tetapi sampai saat ini baru ada satu industri yaitu nomor 8 PT Korindo Heavy Industry yang sudah berpartisipasi di dalam proyek Sidrap. Karena tower yang digunakan di Sidrap adalah hasil dari PT Korindo Heavy Industry. Jadi itu salah satu komponen TKDN yang untuk PLTB di Sidrap. Lanjut. Kemudian ini adalah peta yang dikembangkan bersama-sama antara SDM dengan Danida dari Denmark, namanya Project SP3. Nah ini untuk bisa melakukan identifikasi awal di mana lokasi potensi yang ada. Ini bisa diakses secara online. Nanti kalau ada yang berminat, nanti akan saya berikan webnya yang bisa mengakses data ini secara online. Karena ini free ya dari pemerintah. Jadi dengan kita membentuk suatu titik, nanti akan kita tahu berapa potensi angin di situ, kecepatan anginnya berapa, kemudian wind loss-nya seperti apa, di arah kecepatan berapa, distribusi per bulan, rata-ratanya berapa dan sebagainya itu bisa didapatkan dari sini. Tetapi data ini belum bisa digunakan sebagai dasar untuk visibility study yang untuk komersial. Tetapi kalau untuk proyek-proyek sudah visible untuk digunakan. Karena kalau proyek pemerintah kan tidak perlu periode, tidak perlu kayak IAA, tapi secara teknis bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi secara keekonomian mungkin belum bisa masuk ke sistem ini. Lanjut. Kemudian apa hambatan-hambatannya? Jadi saya sampaikan di awal bahwa ada image dari beberapa orang, bahkan petinggi pejabat di negara kita yang mempunyai anggapan bahwa Indonesia tidak punya angin, tidak ada angin yang bisa dimanfaatkan. Ini adalah sangat sulit karena apabila pejabatnya sudah tidak percaya bahwa Indonesia ada angin, di mana kita bisa mengembangkan? Itu sangat suatu kendala yang sangat berat. Tapi perlahan sudah mulai memahami bahwa dengan adanya proyek komersial tentunya
sudah berpikir bahwa Indonesia bisa mengembangkan teknologi ini secara komersial. Dan kalau komersial kan harus ada uangnya dan sebagainya, sehingga potensinya akan. Kemudian ini juga karena mungkin kurang promosi dan sebagainya. Kemudian secara harga, jadi price dulu ada pemerintah sudah menentukan yang namanya feed-in tarif, di mana tarif ditetapkan oleh pemerintah sehingga ini tinggal membayar, PLN tidak membeli. Tapi itu tidak berlaku. Kemudian yang regulasi baru tidak menarik, sehingga belum berlaku. Lanjut. Oke, pindah ke yang kedua. Jadi secara teknologi ini karena anda mahasiswa juga, mahasiswa teknik di lingkungan universitas ini, jadi perkembangan teknologi dan yang sudah dikembangkan oleh lembaga riset di Indonesia itu baru sampai dengan 100 kW satu unit sistem. Sementara yang aplikatif di yang komersial itu sudah sampai 10 MW. Jadi kita baru 100 kW yang sudah bisa dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia. Baru 100 kW. Dan yang sudah bisa dibilang proven itu yang kelas 1 kW sampai 10 kW. Itu pun belum masuk ke pasar komersial. Jadi masih di lembaga riset. PLTA itu sudah digunakan singkatannya untuk air. Jadi kami mencari supaya tidak confuse. Kalau sama-sama PLTA, satu PLTA air, satu PLTA angin. Tapi sekarang masih sering confuse juga, Pak, karena PLTB kadang-kadang digunakan juga oleh PLT biomasa. Ada yang mengikat PLTBN, tapi ada yang mengikat PLTB saja. Ya, tapi itu latar belakang, dan sudah ada SNI-nya, Pak, untuk bayu itu, nama bayu. PLTB sudah ada SNI-nya, jadi jangan khawatir salah ya. Sampai karena kalau kita melihat bayu itu sebenarnya bukan angin keras, Pak, menurut bahasa Jawa Sanskerta, bayu itu angin skoi-skoi. Jadi sebenarnya kurang pas. Yang pas itu Maruto itu angin yang sangat kencang, roboh nanti turbinnya. Jadi itu intermezzo aja. Jadi saya sampaikan untuk yang perkembangan LTP Sidrap, karena ini dikembangkan oleh UPC Renewable, kemudian partner lokalnya adalah PT Binatek Energi Terbarukan, kemudian sebagai partner finance yang membiayai proyek itu adalah Ayala Company. Jadi di sini ada AC Energi dari Singapura ya. Lanjut. Jadi kami mula-mula memang bermimpi mengembangkan dan menghasilkan mendeliver energi. Jadi kalau kita lihat PT Binatek adalah lokal partner kita yang ada di Indonesia, jadi perusahaan nasional yang bergerak di bidang energi terbarukan. Jadi beberapa proyek pernah ditangani, diantaranya panas bumi, biomas, dan juga ada hidro. Itu latar belakang di PT Binatek. Kemudian bekerja sama dengan PT UPC Renewable. Jadi UPC Renewable adalah induknya ada di Amerika dan di Hong Kong. Nah, ini banyak kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi kalau dari sejarahnya sudah lebih dari 21 tahun dengan mengaplikasikan energi terbarukan, terutama angin dan matahari, jadi wind dan solar, untuk di beberapa kawasan di Amerika, di China, kemudian di Afrika, kemudian yang di kawasan Asia, pertama di Filipina, baru di Indonesia. Kemudian kalau yang holding ini adalah
Dan ini juga sudah banyak mengembangkan energi terbarukan di dunia. Lanjut. Terus, Pak. Jadi filosofi operasi dan pengalaman perusahaan jadi sudah mengembangkan banyak kegiatan di Bayu tadi di Amerika, di Cina, di Italia, Filipina, Afrika, dan termasuk di Indonesia. Jadi UPC itu adalah pengembang, bukan produsen turbin. Jadi mohon bisa dibedakan. UPC adalah pengembang, jadi UPC tidak punya pabrik turbin. Jadi kami hanya melakukan studi, kemudian mencari produk turbinan yang paling bagus, diaplikasikan dan menjual kepada PLN. Jadi kami pengembang atau developer ya, jadi bukan pabrikan turbinan ini. Dan ini juga dibiayai dalam proses pengembangan, dibiayai sendiri oleh UPC. Jadi tidak tergantung kepada company lain. Kemudian produksi listrik, kemudian memiliki dan mengoperasikan sistem itu. Jadi kita setelah nanti dibangun juga dioperasikan sendiri oleh UPC. Kemudian dari sisi standar kita membangun dengan standar yang baik. Dan seterusnya untuk di Indonesia adalah bisa dibilang pionir ya. Jadi swasta nasional dan internasional pertama yang berani membangun dan menandatangani kontrak dengan PLN yang membangun. Sebelumnya belum pernah ada. Tapi begitu ada yang komersial ditandatangani, sekarang PLN bisa dibilang kewalahan karena banyak sekali calon pengembang yang ingin berpartisipasi juga di Indonesia. Lanjut. Nah ini sejarahnya mungkin nanti saya berikan handout-nya biar bisa dibaca-baca karena kalau satu persatu saya akan memakan waktu sementara ini hanya informasi awal. Lanjut. Ini beberapa proyek yang dikerjakan, jadi yang di Italia, lanjut. Kemudian ini yang di Amerika, namanya Cosbin. Sekarang namanya Cosbin, dulu UPC partner, sekarang Cosbin. Dan ini lebih dari 650 mega, terdiri dari pada saat itu proyeknya masih kecil-kecil, 25 mega, 50 mega dan sebagainya. Tapi jumlahnya lumayan banyak. Kalau di Indonesia memang ambisinya itu ingin membangun setidaknya 1000 mega di Indonesia. Nah baru dapat 70, masih panjang sekali untuk mencapai cita-cita itu. Lanjut. Nah ini beberapa di Hawaii, di pegunungan seperti ini. Jadi kalau kita lihat Sidrap itu bahkan banyak pohon-pohon yang di sini ini sangat gersang. Ini di NTT ada daerah yang seperti ini yang bisa dikembangkan seperti ini. Cuma mungkin tidak besar kapasitas yang bisa dibangun karena listrik yang existing itu tidak terlalu besar juga. Lanjut. Nah ini di Amerika, lanjut ini berapa terus. Ini di Filipina itu baru terbangun tahun 2014. Jadi pada saat kita negosiasi dengan PLN di Filipina sudah selesai kita bangun. Bagaimana kondisi angin dimanfaatkan? Itu ada di mana saja bisa diaplikasikan. Bisa di pesisir pantai, bisa di pegunungan, kemudian bisa di laut atau bisa di lahan pertanian. Jadi ini sebagai beberapa contoh yang aplikasi yang sudah banyak dilakukan. Seperti di Sidrap adalah di pegunungan, jadi seperti ini kondisinya.
Kemudian di laut, untuk di Indonesia nampaknya belum ada penelitian untuk offshore ya, untuk yang di laut. Karena pernah juga ada permintaan untuk di Laut Jawa. Targetnya adalah seperti pabrik baja yang di Cilegon untuk melistriki di sana. Kebutuhannya sangat besar, tetapi dari sisi potensi energi anginnya di Laut Jawa itu tidak terlalu bagus sehingga belum bisa dikembangkan. Kita sambil menunggu perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga mungkin dengan angin yang relatif kecil akan bisa digunakan untuk aplikasi. Kemudian di pertanian, di Tolo seperti ini, karena di Tolo sana lokasi turbin angin itu di lahan pertanian. Sementara di Sidrap ada di pegunungan, jadi ada dua sistem yang berbeda lokasi. Lanjut. Kemudian kita bersama-sama dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, masyarakat untuk mengembangkan energi ini. Kemudian tentunya dengan adanya proyek ini bisa mendorong partisipasi masyarakat dan pemerintah di daerah di mana proyek ini dilakukan. Nanti kemungkinan ada data di bawah bahwa di Sidrap SDM yang diperlukan mulai dari pengembangan sampai dengan konstruksi itu jumlahnya termasuk dari kontraktor itu hampir 900 orang. 65% berasal dari Sulawesi Selatan. Artinya dari sekitarnya, mungkin ada yang dari Makassar, ada yang dari Sidrap itu sendiri. Itu selama konstruksi. Nanti pada saat operasional tentunya akan berkurang karena kalau konstruksi kan ada beberapa tukang, helper dan sebagainya itu terlibat. Jadi jumlahnya sangat banyak. Ini membangun 10 giga sekitar 900 orang terlibat di sana. Nah dengan keterlibatan yang lokal tentunya akan memberikan ini lebih perkembangan lebih baik. Di samping itu adalah untuk sarana wisata dan pendidikan. Jadi sempat disampaikan di sini oleh Pak Dekan bahwa ke depan tidak tertutup kemungkinan dan kami akan welcome untuk adik-adik mahasiswa melakukan maupun dosen melakukan kajian di sana. Karena saya punya pengalaman yang proyek kecil di Bantul dari saya sempat tayangkan itu hanya off grid, hanya untuk lingkungan sendiri, menghasilkan listrik untuk jalan dan warung-warung kuliner di pantai. Kemudian kita membuat mesin es ada dua macam, satu untuk nelayan, satu untuk kuliner. Jadi ada yang dengan air bersih, dengan air memang disaring dulu dengan RO. Kemudian yang satunya hanya air bersih yang dipakai untuk nelayan. Kemudian ada juga pompa air yang digunakan untuk perikanan kolam di pasir. Nah, dengan aplikasi seperti itu ternyata sangat menarik bagi berbagai pihak termasuk dari Kementerian KKP untuk replikasi untuk diaplikasikan di tempat lain. Tidak kalah penting teman-teman kami dari Fakultas Teknik di UGM banyak yang kerja tugasnya di sana. Jadi sudah banyak menghasilkan insinyur juga di sana. Hanya perbedaan kecil Pak, apalagi ini yang besar kita rasakan akan sangat menarik untuk dilakukan kajian karena ini yang pertama yang ada di Indonesia. Kita Indonesia itu melalui Kementerian SDM mempunyai target bauran energi di energi nasional itu 23% dari energi terbarukan pada tahun 2025. Walaupun belakangan banyak kita bahas kemungkinannya sangat kecil untuk bisa tercapai 23% dengan kondisi pengembangan saat ini.
dengan regulasi yang ada saat ini. Jadi kemungkinan akan diturunkan targetnya, tetapi inilah yang ada di dalam kebijakan energi nasional di KEM yang diberikan pada tahun 2014. Jadi kemudian dari sisi pasar, UPC memperkirakan energi angin di Indonesia itu bisa dikembangkan antara 3.000 sampai 5.000 megawatt. Ini kacamata pengusaha, Pak. Kalau kacamata saya sebagai peneliti tadi 1,8 sudah berat sekali untuk mencapainya. Tapi pengusaha malah bisa mempunyai perkiraan sampai 3.000 sampai 5.000 megawatt dikembangkan di Indonesia. Nah, artinya ini merupakan tantangan kita bersama. Lanjut. Ini tadi saya rasa sudah saya sampaikan bahwa banyak institusi yang terlibat di sana. Ada subkontraktor, kemudian ada CSA dan sebagainya. Kemudian konten lokal ini sudah cukup tinggi karena setidaknya ada fondasi dan tower itu bisa dihasilkan dari lokal. Lanjut. Kemudian CSR dari berbagai jadi setelah kami melakukan development, artinya pengembangan mulai dari studi-studi sampai dengan visibility study, kemudian kita dapat perjanjian kontrak dan lain-lain, kita mulai start untuk melakukan pembebasan lahan. Nah, beberapa aktivitas dilakukan, termasuk di dalamnya adalah CSR, company social responsibility. Jadi kita ada ada pemeriksaan kesehatan, kemudian ada semacam les bahasa Inggris, kemudian ada juga pembuatan air bersih dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang di mana lokasi kami bekerja. Jadi akan diidentifikasi kira-kira apa yang bisa dibantu oleh perusahaan di kawasan di mana kami bekerja. Lanjut. Kemudian pariwisata. Jadi kemarin pada saat instalasi juga sebenarnya daerah Cipinang ini kan selama konstruksi semuanya daerah tertutup, tetapi kecolongan karena ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu naik sepeda nggak tahu lewat mana, nggak tahu dan di atas selfie, Pak, selfie. Ya sampai-sampai manajemen juga mengumpulkan barang itu bisa masuk lewat mana, padahal kan dijaga di mana-mana. Jadi dengan naik sepeda di atas selfie. Belum jadi saja sudah ada wisata yang mendekat ke sana. Nanti kalau sudah jadi pasti akan lebih lebih menarik. Dan sebagai informasi bahwa ini proyek pertama di Indonesia, kami sebagai pengembang perusahaan juga bisa dibilang dalam tanda petik kewalahan. Yang gubernur, yang Pak Menteri, yang jajaran pemerintah daerah ingin datang ke sana. Nah, kalau datang kan pasti kami yang harus mengakomodasi. Sebentar lagi Pak Presiden, Pak. Jadi di bulan Januari insya Allah akan diresmikan oleh Presiden. Jadi bisa dibilang karena proyek pertama, jadi orang banyak yang penasaran. Kok bisa ya dibilangin bisa dipasang di Indonesia? Kalau lihat fotonya saja, ini di Indonesia atau di mana? Karena memang belum pernah ada. Lanjut. Nah ini sebagai gambaran ini ada di Bapak Ibu sekalian, kalau buka YouTube klik PLTP Sidrap, nanti akan ketemu ini.
Jadi ini alat pengukuran tadi ada cukup banyak. Ini ada kotak cam, tempat di mana untuk landing, ini fondasi, menggali fondasi. Jadi 30 titik untuk 30 tower. Kemudian ini ada apa namanya? Ada intercom manajemen untuk operasional. Ini adalah besi-besi beton untuk fondasi yang diperlukan. Ini proses pembuatan fondasinya. Bunga adalah bukan lokal juga Pak, jadi bukan dari luar. Jadi hampir semua pekerjaan selain erection menaikkan ini dikerjakan oleh perusahaan. Ini sebenarnya ada suaranya, Mas. Cuma nanti kita akan ada. Kemudian ada beberapa jembatan, baik itu yang kita perkuat ataupun dibuat baru, tidak memungkinkan untuk dibuat sehingga kita buat baru. Kemudian ini nasal adalah bagian di atas, di mana komponen generator turbin itu ada di dalamnya. Kemudian ini hub, itu adalah bagian untuk penyambung baling-baling bodi turbinnya. Ini pengangkutan, ini namanya nozzle. Ini beratnya lebih dari 120 ton. Nah, kemudian ini blade-nya, panjangnya 57 meter, beratnya 12 ton. Nah, kemudian towernya ada 3 section. 3 section total 80 meter. Nah, ini lokasinya di Kabupaten Sidrap. Di Sidrap itu di dekat perbatasan yang Maroke. Lanjut. Nah, kalau lihat ini seperti ini posisinya. Jadi ada 3 string atau 3 ridge itu masing-masing ada di bukit yang berbeda atau yang lain. Kemudian di tengah-tengah itu ada pipe building. Itu di situ adalah ditempatkan untuk gedung untuk operation dan maintenance. Jadi nanti SCADA dan sebagainya itu ada di sana. Kemudian yang hijau itu adalah gardu induk yang kita bangun, kemudian akan disambungkan ke yang merah itu adalah jaringan PLN 150 kafe yang sudah ada sekarang. Jadi disambungkan ke 150 kafe dengan melalui satu gardu induk. Jadi gardu induk kita yang bangun. Jadi ada total 30 building. Daerah di ujung sini sudah masuk ke wilayah perhutani Pak. Nomor 10, 11, 12, kemudian 21, 22 itu perhutani, selebihnya tanah masyarakat. Lanjut. Nah, ini untuk logistik. Jadi di pelabuhan ada beberapa tempat yang dimodifikasi untuk untuk landing tadi, baik itu menara, nasal untuk baling-baling itu sendiri. Kemudian ini udah di reportnya langsung. Lanjut Pak. Maaf, ada satu yang kuning Pak, sebelah sana itu adalah jembatan penyeberangan yang di wali kota. Ya, di situ yang tadinya itu tersambung Pak. Jadi kita bongkar dulu, dilebarkan, terus sebenarnya
ada jalan pembatas di tengah, itu juga kita buang. Biayanya lumayan untuk rehabilitasi. Ini salah satu yang krusial yang terjadi di kami. Kalau yang di di pelabuhan makanya tidak terlalu susah, tapi yang ini karena ini adalah ikon dari kota Parepare. Jadi nggak boleh dirusak, tapi kita hanya istilahnya pinjam lewat, nanti dikembalikan. Jadi setelah selesai akan dikembalikan. Lanjut. Nah, ada beberapa jalan yang perlu dikuatkan karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dilewati alat berat. Jadi ada jembatan yang dikuatkan di bagian atas dengan bar plat besi. Ada juga yang ditopang di bawahnya, kita bangun struktur di bawahnya supaya mampu menahan tadi. Ada yang paling berat adalah 120 ton. Tapi itu dibagi menjadi 16 sumber. Jadi kalau ininya terbagi bebannya terbagi 16 sumber. Lanjut. Ini juga beberapa lokasi yang harus dilakukan, termasuk memotong pohon dan sebagainya. Ini persiapan ada di gudang sana di kantor. Lanjut. Nah, ini sudah di pelabuhan untuk masuk ke dalam angkutan. Perlu diketahui LV logistik ini adalah Indonesia dari Surabaya. Jadi kita sudah punya sekarang walaupun memang ini dibuat baru. Jadi sesuai dengan permintaan, tapi sudah tenaga lokal yang bekerja di sini. Jadi seperti itu, panjang 30 meter dan beratnya mencapai 35 ton untuk menarik yang paling berat. Lanjut. Nah, ini beberapa aktivitas nasel. Ini adalah nasel itu adalah bagian pergegangan yang di atas, dan disitulah pembangkitan dilakukan. Jadi ada di situ komponen billboard, kemudian generator, kemudian ada rem, ada kopling, bahkan ada transformator trafo di sana. Jadi semua komponen ada di sana di atas. Dan ini biasanya sudah disetting di pabrik. Jadi tidak bisa kita ambil per part di prepare, itu tidak bisa, jadi harus diangkat satu. Lanjut. Nah, ini legal area di mana tempat kita lanjut. Nah, ini paling balik tadi 57 meter, jadi dalam satu angkutan itu ada 24 kali balik. Lanjut. Nah, ini tempat penyimpanan awal di proyek kami di Sidrap. Setelah dari pelabuhan disimpan di sini, dari sini baru diangkat ke lokasi. Lanjut. Ini proses berjalan angkutan. Ini per 14 November, jadi hampir sudah keluar dari pelabuhan, sudah diangkut keseluruhan. Terus kemudian ini transmisi saat ini sudah hampir selesai, penyambungan transmisi sampai dengan kesambungan yang existing tadi. Lanjut. Ini ruang open juga sudah hampir selesai. Lanjut. Kemudian ini akses jalan, terus ini mendirikan tower, step by step. Lanjut. Ini turbin pertama pada bulan November terpasang. Kemudian sampai dengan saat ini sudah 18. Ini per November adalah 15, jadi sampai saat ini sudah 18.